Halo sahabat geografi, dalam video kali ini kita akan membahas tentang 10 konsep geografi. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan teman-teman semua mampu menjelaskan 10 konsep geografi dalam satu contoh kasus. Konsep geografi merupakan hal pokok yang menjadi ciri khas ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografis. Terdapat beberapa konsep utama dalam geografi, yaitu yang pertama konsep lokasi. Konsep lokasi biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan letak geografis suatu objek di permukaan bumi. Terdapat dua pemahaman tentang lokasi, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu lokasi yang tetap secara astronomis atau menurut garis lintang dan garis bujur. Contohnya lokasi absolut Pulau Flores terletak pada 8 derajat lintang selatan dan 121 derajat bujur timur. Kemudian yang kedua, lokasi relatif, yaitu letak suatu wilayah di permukaan bumi yang sifatnya berubah-ubah karena dipengaruhi oleh wilayah di sekitarnya. Contoh lokasi relatif, Pulau Flores terletak di selatan Pulau Sulawesi. Dua, konsep jarak. Konsep ini mengacu pada rentang dua lokasi. Terdapat dua pemahaman akan jarak, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut yaitu jarak yang sebenarnya. Sebagai contoh jarak absolut, Kabupaten Malang dan Ibu Kota Jakarta adalah 888,5 km. Kemudian yang kedua, jarak relatif, yaitu penentuan jarak antara dua wilayah berdasarkan waktu tempuh apabila menggunakan moda transportasi yang berbeda. Sebagai contoh, jarak relatif Kabupaten Malang dan Ibu Kota Jakarta adalah 1,5 jam apabila menggunakan moda transportasi pesawat. Tetapi apabila menggunakan transportasi kereta api, maka jarak relatifnya adalah 15,5 jam. Sebagai contoh dalam penerapan sehari-hari, misalnya jarak rumah teman-teman dengan sekolah, itu misalnya 2 km, itu adalah termasuk contoh dari lokasi absolut. Sedangkan lokasi relatifnya yaitu misalnya dengan berjalan kaki waktu tempuhnya menjadi 20 menit. Sedangkan dengan naik motor bisa hanya 5 menit. 3. Konsep keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Contohnya, suatu daerah terisolasi karena kondisi permukaan bumi yang sulit dijangkau. Keterjangkauan memperhatikan kondisi medan, ketersediaan prasarana infrastruktur seperti jalan, kondisi kualitas prasarana yang tersedia, serta ketersediaan sarana transportasi dan komunikasi. Berdasarkan konsep keterjangkauan, wilayah suatu daerah akan dilihat berdasarkan akses dan keterjangkauannya. 4. Konsep pola. Pola merupakan karakteristik ketergantungan pada berbagai fenomena geografis suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Geografi mempelajari tentang pola-pola bentuk dan penyebaran fenomena geografis. Misalnya, pemukiman penduduk di daerah dataran tinggi didominasi oleh pola persebaran, pola vegetasi di daerah aliran sungai, dan pola pemukiman di daerah tepi pantai. 5. Konsep morfologi. Konsep morfologi mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Misalnya daerah pantai utara Jawa, dataran rendahnya di sepanjang kawasan pantai tersebut didominasi oleh kondisi pendangkalan dan erosi daerah aliran sungai akibat proses sedimentasi dan lain sebagainya. 6. Konsep aglomerasi atau pengelompokan. Konsep ini mengacu pada kondisi persebaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling menguntungkan. Misalnya daerah industri menunjukkan adanya pemusatan dan pengelompokan kawasan industri. 7. Konsep nilai guna. Nilai guna merupakan fenomena geografis atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah. Misalnya, laut memiliki nilai kegunaan yang lebih bagi nelayan dibandingkan dengan petani. 8. Konsep interaksi dan interpendensi.
Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang dapat menghasilkan fenomena, tampilan, dan masalah baru. Dalam interaksi, satu fenomena bergantung pada fenomena lainnya. Misalnya, fenomena interaksi desa-kota terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Desa menghasilkan bahan baku, sedangkan kota menghasilkan produk industri. Karena kedua wilayah saling membutuhkan, maka terjadilah interaksi. 9. Konsep diferensiasi area. Diferensiasi area sesuai dengan karakteristik antar wilayah di permukaan bumi. Konsep diferensiasi wilayah digunakan untuk mempelajari perbedaan fenomena geografis antara satu daerah dengan daerah lainnya. Contoh, jenis tanaman yang dibudidayakan di dataran tinggi akan berbeda dengan jenis tanaman di dataran rendah. 10. Konsep keterkaitan antar ruang. Konsep ini mengacu pada derajat keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar ruang menunjukkan keterkaitan yang tersebar antara satu fenomena dan fenomena lainnya, baik fenomena fisik maupun non-fisik. Contohnya, penduduk daerah perkotaan membutuhkan bahan pangan dari daerah pedesaan. Sebaliknya, penduduk daerah pedesaan perlu memasarkan hasil alamnya ke kota. Adapun contoh lainnya yaitu hujan deras dan pengundulan pohon di kawasan hulu sungai biasanya mudah memicu banjir di wilayah hilir.